Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang mungkin sering keluar di PAS, terutama di semester 1 ya, Matematika Wajib kelas 12. Oke, biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini soal pertama, yaitu mengenai dimensi 3 untuk mencari garis yang saling berpotongan ya. Ada tipsnya ya, untuk mencari garis yang saling berpotongan itu sangat mudah sekali. Kita tinggal lihat saja di sini garisnya adalah ada huruf Q dan R ya, berarti titik Q dan titik R. Maka kita tinggal cari saja di sini huruf yang sama dengan garis yang ada di sini. Ini kan Q dan R, maka kita cari aja di sini huruf antara Q atau R. Ini SW, berarti bukan ya, ini salah. Kemudian ini T dan U juga salah. Nah, ini ada Q ya di sini, ini Q, di sini Q. Nah, ini udah pasti garisnya saling berpotongan. Maka ini jawabannya yang benar. Untuk U dan P itu berbeda, P dan W juga berbeda. Pasti jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Di nomor 2, diketahui kubus PQRS TUVW pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Oke, untuk yang saling sejajar ini berbanding terbalik dengan yang berpotongan. Kalau berpotongan itu kita cari huruf yang sama. Kalau yang saling sejajar itu kita cari huruf yang tidak sama ya. Oke, dari PQ di sini ada Q, di sini ada Q. Ini udah pasti salah. Pokoknya kalau yang saling sejajar itu tidak ada yang sama. Kemudian di sini ada P S, di sini tidak ada P dan S ya, berarti kemungkinan ini yang benar. Oke, kita cek dulu ya semuanya. Di sini ada Q, di sini ada Q. Oke, berarti ini salah. Kemudian ini ada T, di sini juga ada T. Ini juga salah. Kemudian di sini ada P, R, di sini juga ada PR, ya berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah B. Kenapa yang B benar? Ya, karena ini tidak ada yang sama. Karena kalau sama, ini pasti berpotongan. Ini berpotongan, yang ini juga berpotongan, yang ini juga berpotongan, yang ini juga berpotongan karena ada huruf yang sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik H ke titik potong diagonal alas adalah... Oke, kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Dari gambar ini kita diketahui bahwa rusuknya itu adalah 6 cm ya. Maka yang ditanyakan adalah di sini jarak titik H ke garis diagonal alas kubus ya. Diagonalnya berarti yang ini diagonal, kemudian ini juga diagonal. Yang ditanyakan adalah jarak titik H ke titik potong diagonal. Titik potongnya berarti yang ini ya. Kemudian ini titik H-nya. Maka kalau kita tarik garis itu dari sini ke sini, tuh ya. Maka kalau kita gambarkan, maka garisnya seperti ini. Oke, di sini adalah D, kemudian di sini adalah O ya, ibaratkan di sini titiknya adalah O dan di sini adalah H. Oke, di sini 6 cm. Nah, untuk D ke O, ini kita tahu bahwa D ke B ini adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang untuk kubus tersebut ya. Kita tahu bahwa cara cepatnya untuk mencari diagonal bidang kita tinggal kalikan dengan akar 2. Maka untuk D ke O adalah setengah dari 6 akar 2 ya. Untuk diagonalnya ini, untuk D ke B ini adalah sama dengan 6 akar 2 karena diagonal. Maka untuk D ke O adalah setengahnya berarti 3 akar 2. Oke, kita dapat ya. Oke, kita cari untuk H ke O itu sama dengan akar dari ini ya. 6 kuadrat ya, akar dari DH kuadrat ditambah dengan DO kuadrat. Nah, 3 akar 2 kita kuadratkan. Oke. Lanjut kita hitung untuk 6 pangkat 2 yaitu sama dengan 36 ditambah 9 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian akar 2 dipangkatkan 2 yaitu 2. Maka sama dengan 36 ditambah 18. Maka sama dengan 36 ditambah 18 yaitu 54.
Kalau kita sederhanakan, maka sama aja dengan 9 dikali 6. Maka sama dengan 3 akar 6. Jadi jarak titik H ke titik potong diagonal alas yaitu sama dengan 3 akar 6 cm. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kubus PQRSTU-PW dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian tentukan jarak antara titik U dengan garis QT. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Oke, ini gambarnya PQRSTU-PW dengan panjang rusuk yaitu 6 cm. Jarak titik U dengan garis QT. Nah, QT itu garisnya dari sini ke sini. Ya, yang ditanyakan adalah jarak titik U ke garis QT. Berarti ke sini ya. Oke, jarak titik U ke garis QT. Kita tahu bahwa P ke U ini adalah diagonal bidang, maka panjang P ke U itu sama dengan 6 akar 2, karena ini diagonal. Kemudian karena ini adalah kubus, maka dari titik U ke garis QT ini adalah setengahnya. Maka ini kita bisa tuliskan ini adalah O. Maka setengahnya dari P ke U. Setengahnya untuk U ke O ya. U ke O itu sama dengan setengah dari 6 akar 2. Maka sama dengan 3 akar 2. Oke. Maka jarak titik U dengan garis QT itu adalah sama dengan 3 akar 2. Ini kita pakai cara cepat saja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke nomor 5. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang AB 5 cm dan TA 6 cm, jarak titik B ke bidang ABCD adalah, oke, ini mungkin gambarnya, ini gambar limasnya, ya, yang ditanyakan adalah jarak titik T ini ke bidangnya, berarti ini yang dicari adalah tingginya. Misalkan di sini ke O ya. Oke, kita hitung. Kita diketahui panjang AB ini di sini 5 cm, Kemudian ini 6 cm. Nah, kita tinggal tarik garis saja dari sini ke sini. Maka kalau kita pisahkan, segitiganya akan berbentuk seperti ini. Oke, ini adalah A, kemudian ini O, dan ini adalah T. Kita tahu ininya 6 cm dan ininya AO-nya itu kan ini diagonal ya, diagonal bidang. Diagonal bidang itu berarti setengahnya ya, berarti setengah dari 5 akar 2, yaitu 5 per 2 akar 2. Oke, kita hitung ya, untuk mencari TO itu sama dengan akar 6 kuadrat diambil 5 per 2 ya, akar 2 dikuadratkan. Maka sama dengan akar 36 diambil 25 dibagi 4 dikali 2. Maka sama dengan akar 36 diambil, ini bisa kita coret ya, sisa 2. Maka di sini adalah 25 dibagi 2 yaitu 12,5. Maka 36 ya diambil 12,5. 23,5. Ya, maka sama dengan akar 23,5 cm untuk panjang atau untuk jarak titik T terhadap bidang ABCD. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk mencari median, yaitu kita tinggal urutkan terlebih dahulu ya. Ingat, untuk mencari median kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Di sini 2. Oke, datanya sudah kita urutkan, maka untuk median itu adalah nilai tengah. Maka kita tinggal cari saja untuk nilai tengahnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini ada 14. Berarti tengah-tengahnya itu antara 7 dan 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke sini ya. Nah, ke sini ada 6, ke sini juga ada 6. Maka tengah-tengahnya adalah 6 dan 7.
Maka kita tulis di sini 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Oke, ini adalah mediannya. 6,5. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui nilai modus dari data yang disajikan pada tabel adalah 37,5 dan terletak pada interval 35 sampai dengan 41. Nilai X adalah, nah di pertanyaan ini adalah yang ditanyakan yaitu nilai X-nya, berarti nilai X yang di sini. Di sini diketahui bahwa modusnya yaitu 37,5. Oke, kita masukkan dulu ke dalam rumusnya. Kita modus itu sama dengan L plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Oke, modusnya kita masukkan, di situ sudah ada 37,5. L-nya karena dia terletak di 35 sampai 41, berarti L-nya itu adalah 35 diambil 0,5. Berarti 34,5 ditambah D1 itu berarti dari sini ya. 12 diambil 9 berarti 3. Kemudian ini D1-nya 3, D2-nya yaitu 12 diambil X. 12 diambil X. Dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu dari 35 sampai dengan 41 yaitu 7. Oke, kita hitung. Ini bisa kita pindah ruaskan, yaitu 37,5 diambil dengan 34,5. Sama dengan, nah ini kita bisa kalikan, ya. 3 dikali 7, yaitu 21. Per 3 ditambah 12, yaitu 15. Diambil X. Oke, ini 37,5 diambil 34,5 yaitu dapatnya 3 ya. Kemudian ini 21 dibagi 15 diambil X. Oke, kita pindahkan ke sebelah sini. Maka ini bisa kita kalikan ke 3 ya. Ini 3 dikali dengan 15 diambil X sama dengan 21. 15 dikali 3 yaitu 45 diambil 3X sama dengan 21. Maka min 3X sama dengan 21. Ini kita pindahkan menjadi negatif 45. 3X min 3X sama dengan, nah 21 diambil 45 yaitu dapat 24 ya. Negatif ya, negatif 24. Karena di sini negatif, maka jadi positif. Maka X itu sama dengan 24 dibagi dengan 3. Maka X-nya sama dengan 24 dibagi 3, yaitu 8. Oke, maka nilai X yang di sini adalah 8. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Diketahui nilai dari 50 siswa, frekuensi pada kelas interval 45 sampai 49 pada tabel berikut adalah, diketahui bahwa siswa itu terdiri dari 50 siswa. Ya, berarti ini jumlahnya harus 50. Maka yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi yang di sini nih, yang K. Oke. Kita jumlahkan dulu ya. Ini ke bawah. 6 ditambah 9 itu 15. 15 ditambah 7 itu 22. 22 ditambah 8 itu 30 tambah 4, 34. Berarti ini total 34 plus K ya. Oke, ini plus K. Berarti 34 ditambah K ini sama dengan 50. Karena jumlahnya adalah 50. Maka K itu sama dengan 50 diambil 34. Maka K sama dengan, yaitu 50 diambil 34. Maka sama dengan 16. Maka nilainya ini adalah sama dengan 16. Jadi frekuensinya yaitu 16. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar ogive di bawah ini ya. Modus yang disajikan pada ogive tersebut. Nah, ini sebenarnya bisa kita buat terlebih dahulu ke bentuk tabel. Namun kalau kita buat dulu ke bentuk tabel ini akan cukup lama.
Maka kita langsung saja buatkan di sini frekuensinya. Kita hanya butuh frekuensinya saja di sini 3. Nah, kemudian dari 3 ke 12 ini jaraknya adalah tinggal kita kurang aja 12 diambil 3 yaitu dapatnya kita 9. Kemudian ini juga sama 18 dikurang 12 yaitu dapatnya 6. Kemudian 23 dikurang 18 yaitu dapatnya 5. Kemudian 27 dikurang 23 4. Kemudian 30 dikurang 27 yaitu 3. Nah, dari sini udah kita lihat bahwa karena di sini modus, kita lihat frekuensi yang paling tinggi. Nah, yang paling tingginya yaitu adalah 9. Maka yang akan kita pakai adalah frekuensi yang 9. Nah, di sini kita masukkan dulu ya rumusnya. Modus itu sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2, kemudian dikali dengan frekuensi. Nah, kita cari adalah modusnya sama dengan L-nya. Nah, L-nya adalah kelas modusnya yang kita pakai adalah yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini kita pakai kelas modusnya. Maka untuk L-nya ya berarti sebelumnya yang ini berarti. Oke, itu berarti 34,5. Ditambah, nah untuk D1-nya yaitu tinggal saja kita 9 dikurang 3. 9 dikurang 3 yaitu dapatnya 6. Kemudian ini 6 ditambah. Nah, kemudian untuk D2-nya yaitu 9 diambil 6 yaitu dapatnya kita 3. Nah, ini dikali panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu tinggal saja 39,5 diambil 34,5 yaitu dapatnya 5. Oke, tinggal kita hitung 34,5 ditambah ini 30 dibagi dengan 9. 34,5 ditambah 30 dibagi dengan 9. Yaitu didapat 3,3. Maka kalau kita jumlahkan 34,5 ditambah 3,3 yaitu 37,8. Maka modusnya yaitu adalah 37,8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar kubus di samping. Jika panjang AB sama dengan 8 cm dan titik P terletak di tengah rusuk CG. Tentukan jarak antara titik A dan titik P. Oke, di sini gak ada gambarnya ya, kita gambar saja sendiri ya. Oke, ini gambarnya. Ya, di sini panjang rusuknya yaitu 8 cm. Kemudian di sini ada keterangan bahwa titik P terletak di tengah rusuk CG. Berarti ini adalah titik P. Kemudian tentukan jarak antara titik A dan titik P. Nah, titik A yang sebelah sini ke titik P. Berarti seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan berarti seperti ini. Ini titik A, kemudian ini titik C, dan ini adalah titik P. Nah, kita tahu di sini adalah setengahnya ya. Berarti kan di titik P ini berada di tengah-tengah CG. Berarti di sini jaraknya adalah 4 cm. Nah, kemudian ini adalah AC. AC ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang berarti tinggal kita kalikan akar 2. Berarti di sini 8 akar 2. Kita masukkan ke rumus Pitagorasnya. Maka A ke P itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 16 ditambah 64 dikali 2. Sama dengan 16 ditambah 128. Maka sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 yaitu adalah 12. Maka panjang atau jarak antara titik A terhadap titik P yaitu 12 cm. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.